Namo Buddhaya Mas Kristo, Namo Buddhaya Mas Chandra. Hari ini kita akan belajar agama lagi. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan soal ya. Mas Kristo dapat nilai 100 kalau nggak salah. Terus Mas Chandra salah satu ya 95 ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang riwayat hidup Buddha Gotama. Masih ingat? Nama kecil Buddha Gotama adalah ya, Pangeran Siddhartha. Nama lengkapnya Siddhartha Gautama. Masih ingat? Ibu ada gambar, kamu lihat. Nih, kelihatan nggak? Nih, ini gambar apa? Ya, gambar Dewi Mahamaya. Ya, kemudian bermimpi melihat gajah putih yang membawa setangkai bunga teratai. Nah, ini gambar dari mimpi Dewi Mahamaya. Setelah Dewi Mahamaya bermimpi ini, kemudian diramalkan bahwa Dewi Mahamaya akan hamil, mengandung seorang bayi laki-laki saat Dewi Mahamaya berusia 45 tahun. Nah, setelah 10 bulan mengandung, Dewi Mahamaya mengajukan permohonan kepada Raja Sudodana bahwa akan melahirkan di rumah orang tuanya di Dewadaha. Tetapi dalam perjalanannya yang ditemani oleh adiknya yaitu Dewi Prajapati Gotami, Dewi Mahamaya karena lelah di jalan kemudian berhenti di sebuah taman namanya Taman Lumbini. Nah, di Taman Lumbini tersebut Dewi Mahamaya menikmati indahnya taman, tapi pada saat itu beliau merasakan ingin melahirkan. Akhirnya dengan posisi berdiri, lihat gambarnya. Dengan posisi berdiri, Dewi Mahamaya berpegangan dahan pohon salak, kemudian beliau melahirkan. Dikatakan bahwa pada saat beliau lahir, kamu bisa lihat gambarnya, bayi yang baru lahir ini dapat berdiri dan berjalan 7 langkah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bekas telapak kakinya tumbuh bunga teratai. Saat lahir, para dewa dan para Brahma semua hadir bersuka cita menyambut kelahiran Bodhisatwa. Kemudian dari langit turun air panas dan air dingin, kemudian bunga-bunga juga bermekaran serta bertaburan di Taman Lumbini tersebut. Nah, waktu itu kita belajarnya sampai di kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, sekarang setelah Pangeran Siddhartha lahir, Dewi Mahamaya bersama rombongan kembali ke kerajaan Kapilawastu dan rakyat menyambut gembira kelahiran seorang putra mahkota. Begitu pula dengan Raja Sudodana. Nah, nih jadi gambarnya nih. Jadi gambarnya Dewi Mahamaya bersama rombongan kembali ke Kapilawastu. Nah, ceritanya setelah Dewi Mahamaya kembali ke Kapilawastu, di Gunung Himalaya, di puncak Gunung Himalaya itu ada seorang pertapa yang sedang bertapa. Pertapa itu bernama Asita Kaladewala. Ingat-ingat ya. Pertapa itu namanya Pertapa Asita Kaladewala. Nah, waktu Pertapa Asita bermeditasi di Gunung Himalaya itu, pada saat lahirnya Siddhartha, Pertapa Asita ini melihat ada bintang sangat terang jatuh di wilayah atas istana Kapilawastu sana. Nah, akhirnya Pertapa Asita merasa heran, kok ada bintang jatuh ya di sana ya? Ada apa ya? Nah, akhirnya dengan badannya yang sudah tua renta, dia turun dari Gunung Himalaya sampai di Kapilawastu. Rakyat Kapilawastu semua berpesta, sehingga Pertapa Asita bertanya, ada apakah gerangan? Kok rakyat semua berpesta? Nah, di situ rakyat menceritakan bahwa mereka berpesta karena putra mahkota telah lahir. Akhirnya Pertapa Asita pergilah ke istana kerajaan Kapilawastu itu. Untuk apa? Untuk mengunjungi bayi yang baru lahir. Sama dengan waktu Mas Kristo, adiknya lahir, bisa lahir, orang-orang pada datang kan, pada ngeliatin bayi. Nah, Pertapa Asita juga begitu. Datanglah ke istana Kapilawastu untuk mengunjungi bayi yang baru lahir tadi. Nah, setelah sampai di
dengan susah payah. Wah, udah tua nih, mah kelihatan gak gambarnya? No, Pertapa Asita nih dengan bawa tongkat. Dia dengan susah payah dia berjalan menuju ke kerajaan Kapilawastu dari lereng gunung Himalaya. Nah, setelah sampai di kerajaan Kapilawastu, nah ini Pertapa Asita, bayi yang digendong sama Raja Sudodana dan Dewi Mahamaya. Kemudian Pertapa Asita melihat bayi ini. Apa yang terjadi? Bahwa Pertapa Asita setelah melihat bayi ini, dia tersenyum. Senyum. Habis tersenyum dia menangis. Menangis. Sampai akhirnya Raja Sudodana bertanya, "Wahai Pertapa, kenapa engkau tersenyum terus tiba-tiba nangis?" Nah, Pertapa Asita menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir ini memiliki 32 tanda manusia agung di tubuhnya. Ya, mempunyai tanda manusia agung di tubuhnya sebanyak 32 yang menandakan jika bayi yang baru lahir ini nanti kalau sudah besar dia menjadi raja, maka dia akan menjadi raja dunia. Tapi kalau dia meninggalkan istana dan menjadi pertapa, maka dia akan menjadi Buddha. Itu kata Pertapa Asita Kaladewala. Jadi dia tersenyum karena dia melihat di tubuh bayi ini ada 32 tanda manusia agung yang menandakan bahwa bayi ini kelak akan menjadi seorang Buddha atau seorang raja. Nah, lantas Raja Sudodana bilang, "Saya nggak mau anak saya jadi Buddha. Dia harus jadi raja menggantikan saya untuk memerintah tahta Kapilawastu." Lantas Raja Sudodana bertanya, "Lalu Pertapa, apakah ada cara supaya anak saya ini nanti jadi raja menggantikan saya?" Pertapa Asita menjawab, "Bisa Baginda, tetapi syaratnya bayi ini yang baru lahir ini, bayi yang baru lahir ini kelak tidak boleh melihat 4 hal. Dia tidak boleh melihat orang yang umurnya sudah tua, dia tidak boleh melihat orang yang sakit, dia tidak boleh melihat orang mati, dia juga tidak boleh melihat seorang pertapa." Nah, dari kecil nih, dari sekarang nih sampai nanti gede, diusahakan supaya bayi ini tidak melihat 4 hal tadi. Orang yang umurnya sudah tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Akhirnya setelah berkata seperti itu, Raja Sudodana berpikir, "Oh, kalau begitu saya akan membuat anak saya tidak melihat 4 itu supaya bisa menggantikan saya jadi raja." Nah, setelah mengucapkan kata seperti itu, Pertapa Asita tadi kan habis tersenyum, dia akhirnya menangis. Dia menangis, Raja Sudodana nanya, "Lalu kenapa kamu menangis?" "Saya menangis, Tuanku, karena umur saya sudah tua. Sebentar lagi saya mati. Artinya jika bayi ini kelak menjadi Buddha, saya tidak punya kesempatan untuk mendengarkan ajarannya. Karena itulah saya bersedih, Baginda." Jadi Pertapa Asita menangis karena dia merasa usianya sudah tua, gak lama lagi mati. Kalau nanti Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha, Pertapa Asita sudah tidak punya kesempatan untuk mendengarkan ajaran dari Buddha. Karena itu dia bersedih. Nah, itulah mengapa Pertapa Asita tertawa dan kemudian menangis setelah melihat bayi yang baru lahir ini. Setelah itu akhirnya Pertapa Asita menghormati bayi yang baru lahir ini sebagai seorang calon Buddha. Apa yang dilakukan Pertapa Asita menghormati bayi yang baru lahir ini diikuti oleh Raja Sudodana. Disinilah pertama kali Raja Sudodana menghormati anaknya sebagai seorang calon Buddha. Nah, mengerti Mas Kristo, Mas Chandra? Nah, ini kisah ramalan Pertapa Asita terhadap bayi yang baru lahir, yaitu Pangeran Siddhartha. Nah, sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan 2
pertanyaan untuk Mas Kristo dan Mas Rafa. Sudah ya? Sekarang ditulis soalnya. Soal yang pertama, Mas Kristo sama Mas Chandra, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat catatan. Nanti catatannya Ibu akan foto, kirim ke Mas Chandra dan Mas Kristo untuk dicatat di buku tulis ya. Itu tugas yang pertama. Nanti kalau sudah difotoin kirim ke Ibu. Oke? Nah, tugas yang kedua adalah mengerjakan soal. Nah, soalnya ada berapa ya? Coba Ibu lihat. Nah, soalnya ada hanya 10. Soalnya hanya 10. 5 pilihan ganda, 5 isian. Nanti ditulis isinya saja. Ya, di buku tulis. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, mencatat rangkuman materi pelajaran. Ibu akan foto, kirim ke Mas Chandra dan Mas Kristo, nanti ditulis. Yang kedua adalah mengerjakan soal, ditulis jawabannya saja di buku tulis. Nanti difoto juga ya. Jadi ada 2 foto dikirim ke Ibu. 1 foto ringkasan materi, 2 foto hasil mengerjakan soal tadi. Oke, mengerti? Ibu akan kirimkan tugasnya sebentar lagi dan kita akhiri pelajaran kita hari ini. Namo Buddhaya.